Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan syariatnya, menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Rabu subuh pagi hari ini kami akan membacakan tanya jawab agama di Starjih Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada satu persoalan yang amat penting untuk kita pahami dari sekian banyak hukum-hukum agama, ibadah. Dalam Al-Quran hanya satu kelihatannya nampaknya yang membahas sedemikian rinci, walaupun ada hal-hal yang tidak sepenuhnya karena harus melalui penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu persoalan waris. Ini yang menurut Rasulullah di akhir zaman umatku akan tidak peduli, hampir tidak peduli, sedikit saja yang mempelajari, yaitu tentang waris atau warisan. Di sini ada satu contoh kasus. Ada seorang istri meninggal. Ini pertanyaannya. Mendapat santunan dari perusahaan. Jadi istri ini berarti dia bekerja dari suatu perusahaan. Ketika meninggal mendapat santunan sebagaimana lazimnya. Bagaimana pembagian warisnya jika si mayit meninggalkan suami, satu anak perempuan dan satu saudara perempuan kandung. Jadi ada 3 berarti ahli warisnya. Suami, anak perempuan dan saudara perempuan juga. Bagaimana pembagian warisnya? Mohon bantuannya dan terima kasih, Ustaz. Sini disebutkan jawaban. Dalam kewarisan Islam bahwa sebelum dilakukan distribusi atau pembagian harta waris harus dipastikan terlebih dahulu status harta warisnya. Dalam hal ini disebut dengan langkah verifikasi harta warisnya. Secara sederhana, harta waris adalah harta si mayit, orang yang meninggal. Ketika pewaris atau si mayit telah menikah, tentu di dalamnya pasti ada harta bersama, istilahnya yaitu harta gonogini. Harta bersama ini menjadi milik keduanya, yaitu suami dan istri. Keberadaan harta bersama dinilai dari bertambahnya harta suami istri setelah menikah. Sekali lagi, bahwasanya keberadaan harta bersama itu dinilai dari bertambahnya harta suami istri setelah menikah dan berakhir ketika ada perceraian. Cerai di sini bisa cerai hidup atau cerai mati, yaitu karena meninggal dunia. Pembagian harta bersama setelah jelas
jumlahnya. Separuh untuk suami dan separuhnya untuk istri. Separuh dari salah satu mereka, suami atau istri yang meninggal, itulah yang menjadi harta si mayit, ya, harta waris tadi. Rahimakumullah. Jadi tentu selanjutnya perlu diperhatikan keberadaan harta bawaan dari si mayit dan harta pemberian dari orang tua, baik berupa hibah atau waris. Jika itu ada, maka harta tersebut menjadi harta si mayit yang juga menjadi harta waris. Dalam kasus ini, harta waris berupa santunan bela sungkawa dari perusahaan kepada si mayit sebagai karyawan. Nah, itu tadi. Santunan bela sungkawa kepada si mayit secara mutlak menjadi milik si mayit. Secara otomatis santunan ini menjadi harta waris atau harta warisan. Jika harta waris sudah jelas, ya, dipastikan harta waris itu benar-benar harta waris dan milik si mayit. Ya, di sini disebutkan, monggo bisa dilanjutkan ke langkah memverifikasi ahli warisnya. Silakan dilanjutkan ke langkah memverifikasi ahli warisnya. Setelah hartanya tadi, pembagian harta warisnya secara sederhana, ahli waris, ya, ahli waris si mayit tentunya. Ahli waris juga perlu dilakukan verifikasi agar jelas bahwa mereka semuanya berstatus sebagai ahli waris. Dalam kasus yang ditanyakan ini, perlu dipastikan adik wanita adalah adik si mayit yang menjadi saudara kandung perempuan si mayit. Anak perempuannya adalah anak si mayit dan suaminya adalah suami si mayit, yaitu orang yang meninggal tadi. Sebagai tambahan terkait ahli waris, kita harus melihat bahwa ahli waris itu ada dua klasifikasi. Sekali lagi bahwasanya di sini ahli waris ada dua klasifikasi. Pertama, ahli waris yang bagiannya disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, yang diistilahkan dengan ashabul furud. Dalam kasusnya seperti suami dan anak perempuan. Yang kedua, ahli waris yang bagiannya tidak disebutkan secara jelas, ya, dalam Al-Quran, sehingga mendapatkan harta sisa yang diistilahkan dengan asobah. Jika harta waris sudah jelas dan ahli waris pun sudah jelas, maka bisa dilanjutkan untuk ke langkah pembagian harta waris kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip hukum waris Islam, yaitu ilmu faraid, ilmu waris. Dan rahimakumullah, lanjut, pembagian harta dalam kasus ini, suami mendapat bagian 1/4 karena istri meninggal, ada anak, ya, yang ditinggalkan sebagaimana disebutkan jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 12. Begitu juga anak perempuan tunggal mendapatkan bagian sebesar 1/2 dari harta waris. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat sebelumnya. Keadaan kasus seperti ini, ya, saudara kandung perempuan si mayit tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran karena si mayit meninggal itu ada anak, ya. Berbeda jika si mayit meninggal tidak ada anak, ya, sebagai waris kalalah istilahnya, maka saudara kandung si mayit jelas disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam ashabul furud. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ada dua pendapat, ya, dalam praktik pembagian waris seperti kasus ini, yaitu terjadi perbedaan, termasuk yang sudah diputuskan melalui pengadilan agama. Pertama, ada pendapat yang memutuskan, ya, setelah harta waris dibagi kepada suami, ya, 1/4 tadi, sisa harta warisnya diberikan kepada anak perempuannya, sementara saudara kandung si mayit tidak mendapatkan bagian. Sekali lagi di sini disebutkan saudara kandung tadi si mayit tidak mendapatkan bagian. Didasari karena saudara kandung termahzub
ya terhalang dengan keberadaan anak, ya si mayit. Yang kedua, ada pendapat bahwasanya setelah harta waris diberikan kepada suami, yaitu sejumlah 1/4 dari harta waris diberikan juga kepada anak perempuan tunggal sebesar separuh, ya, atau setengah sisa harta warisnya diberikan kepada saudara kandung perempuan si mayit. Memang ini sering menjadi perbedaan, tetapi jika kita melihat penjelasan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8, ya, ayat-ayat sebelumnya, yang intinya bahwasanya ketika ada pembagian harta datang, karib kerabat yaitu saudara kandung, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka bagilah sekadarnya dari harta waris, termasuk di dalam perilaku untuk berkata yang benar, disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu disebutkan di sini, saya lebih memilih pendapat yang kedua, yang mendudukkan saudara kandung perempuan dalam kasus ini sebagai asobah dan mendapat harta sisa. Jadi dua pendapat ini majelis mengambil yang kedua, yaitu bahwasanya saudara kandung mendapatkan yaitu harta sisa. Sebagai catatan, bahwasanya berbeda dengan kasus ketika si mayit memiliki anak laki-laki. Secara mutlak saudara kandung termahzub terhalang dengan keberadaan anak perempuan tersebut. Demikian penjelasan dari kasus waris ini. Ayo kita kawal, ya, ini anjuran. Wah, harta waris ini menjadi barokah. Harta waris tidak hanya dibagi. Sekali lagi, harta waris tidak hanya dibagi, tetapi juga dikelola secara produktif sesuai dengan hukum waris Islam. Harta waris tidak hanya habis, sekali lagi, harta waris tidak hanya habis, tetapi tetap ada dan bermanfaat untuk seluruh keturunan si mayit. Termasuk di dalamnya ketika masih ada perbedaan, terus bangun musyawarah dan berkomunikasi secara baik. Karena waris ini bukan hanya persoalan bagian harta, ya, melainkan berbakti kepada kedua orang tua dan bersikap baik kepada saudara kandung. Membagi harta waris mereka sesuai dengan waris Islam. Jika tidak, ya apalagi bertengkar, itu dampaknya akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Hadirin rahimakumullah, semoga segala usaha yang kita lakukan mengedepankan hukum Allah. Allah jadikan amal saleh dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.